Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini kami akan kembali membacakan Fathul Mu'in. Kalau di I'anatul Talibinnya juz 2 halaman 120 mengenai larangan membangun kuburan. Wa kuriha bina'un lahu ay lil qabri aw alaihi li sihhatin nahyi anhu bila hajatin. Dan dimakruhkan akan membangun baginya ay lil qabri, bagi kubur. Kita lihat di I'anatul Talibinnya, wa kuriha bina'un lahu ay fi batinil ardi, pada bagian dalam bumi. Maksudnya makruh membangun sisi dalam kubur, aw alaihi, atau atasnya kubur, bagian atas. Larangan di sini li sihhatin nahyi, karena sahih larangan daripadanya membangun kubur bila hajatin, dengan tanpa hajat. Kita lihat di I'anatul Talibinnya, qauluhu li sihhatin nahyi anhu ay anil bina, sahih hadis larangan daripadanya membangun, wa huwa, dan bentuk larangan tersebut yaitu ma rawahu Muslimun, hadis yang meriwayat akannya hadis oleh Imam Muslim. Qala, berkata ianya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang ayyujassasal qabru, bahwa ditajusiskan, dikapurkan atau diwarnakan akan kubur, wa ayyubna alaihi, dan bahwa dibinakan atasnya kubur, wa ayyuqa'ada alaihi, dan bahwa didudukkan atasnya kubur. Zadat Turmudhiyu, menambah oleh Imam Turmudhi, artinya ada tambahan daripada riwayat Imam Turmudhi, wa ayyuktaba alaihi, dan bahwa dituliskan atasnya kubur, wa ayyuta'a, dan bahwa dilangkahikan atasnya kubur. Ini larangan daripada Rasulullah, yang mana Rasulullah melarang untuk diwarnakan atau dicat kuburan kemudian dibuat bangunan. Kemudian hukum makruh di sini yaitu bila hajatin, dengan tanpa hajat. Maksudnya apabila terdapat hajat atau kebutuhan, maka hukum makruhnya akan menjadi hilang, seperti ka khaufi nabshin, seperti takut terbongkar. Maka apabila ditakutkan akan terbongkarnya kubur, maka boleh membangun kuburan untuk menjaga daripada terbongkar. Au hafri sab'in, atau digali binatang buas. Ditakutkan akan digali oleh binatang buas, maka tidak dimakruhkan untuk membuat bangunan. Kemudian au hadami sailin, atau contoh hajat yang ketiga yaitu atau hancur dikarenakan air banjir. Ketika ditakutkan karena akan hancur dikarenakan air banjir, maka di sini hukum makruhnya akan menjadi hilang. Kemudian wa mahallu karahatil bina'i idza kana bimilkihi, dan kedudukan makruh di sini membangun kuburan, wa mahallu karahatil bina'i, dan kedudukan makruh membangun bangunan, idza kana, apabila ada ianya kuburan tersebut bimilkihi, berada di tempat miliknya seseorang. Hukum makruh di sini membangun kuburan dengan tanpa hajat apabila kubur tersebut berada pada lahan miliknya seseorang atau si yang membangun. Oleh karena itu, fa in kana bina'u nafsil qabri bi ghairi hajatin mimma marra aw nahwi qubbatin alaihi bi musabbalatin, maka jika adalah bangunan kuburan tersebut yang tanpa hajat daripada contoh-contoh yang telah disebutkan mimma marra, atau jika adalah bangunan tersebut seumpama kubah atasnya kubur, itu berada posisi kuburnya bi musabbalatin, di musabbalah, di tempat yang dibolehkan menguburkan jenazah atau pemakaman umum. Wahia, dan musabalah ini yaitu ma'tada ahlul baladi, barang, maksudnya tempat yang beradalah ahli penduduk satu negeri akan menguburkan jenazah fiha, padanya tempat. Urifa asluha, apakah diketahuikan akan asalnya musabalah tersebut, dan musabbiluha, dan orang yang memperbolehkannya tempat tersebut, amla, ataupun tidak. Atau surah kedua adalah bangunan kubur tersebut berada pada mauqufatin, atau kepada musabalatin. Kubur tersebut berada pada mauqufah, lahan yang diwakafkan, maka hukumnya bukan makruh tetapi haram ianya membangun.
Kesimpulannya, membangun kuburan dengan menyemennya ataupun memasang keramik pada kuburan apabila kuburan tersebut dibangun tanpa ada keperluan, apabila kubur tersebut berada pada lahan miliknya seseorang, maka itu hukumnya adalah makruh. Kebalikannya, apabila kubur tersebut berada di lahan wakaf, maka hukumnya adalah haram. Kemudian terakhir, di sini kita perhatikan wastasna ba'duhum, dan mengistisna oleh sebahagian mereka ulama kuburul anbiya'i wasyuhada'i, akan kubur para nabi dan para syuhada. Sebagian ulama mengistisnakan, mengecualikan bolehnya membangun kuburan ataupun membangun kubah untuk kubur para nabi, para syuhada, wassalihin, dan mereka orang-orang saleh, wa nahwihim, dan seumpama mereka orang-orang saleh. Wa ibaratul rahmani, dan ibarat rahmani, na'am, biarpun demikian, kuburus salihina, kubur mereka orang-orang saleh, itu yajuzu bina'uha, bolehlah bangunkannya, walau biqubatin, walaupun dengan kubah, dengan alasan li ihya'iz ziyarati, untuk menghidupkan ziarah, wat tabarruki, dan tabarruk. Mudah-mudahan dari video yang sangat singkat ini ada manfaatnya untuk kita. Wallahu a'lam bissawab.